Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pemberangkatan jamaah umroh dari PT Yamasa Tour and Travel, tanggal keberangkatan 26 Oktober sampai tanggal 7 November. Mudah-mudahan semua jamaah dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan kegiatan jamaah ibadah umroh di sana dengan penuh kekhusyuan dan penuh dengan kekhidmatan, dan mudah-mudahan menjadi ibadah yang makbul. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah Yamasa sedang menikmati hidangan di dalam lounge Concordia Bandara Juanda, sambil istirahat melepas penat kaki yang sudah mulai terasa ngilu. Mudah-mudahan dengan adanya jamuan yang ada di lounge ini semua jamaah berkenan. Monggo buka jinur, ingkang kata maame kersane sehat. Nggih. Suasana ziarah dalam pada hari Jumat di pelataran Masjid Nabawi. Penjelasan dari mutawif kita Ustaz Jadi Tafis Salam kepada jamaah umroh Yamasa. Pada saat itu masih dikejar musuh karena Rasulullah mau dibunuh. Bapak Ibu Allah, setelah tiba di kota Yathrib, Rasulullah SAW tiba di perkampungan Quba. Sebelum masjid ini dibangun, Masjid Quba terlebih dahulu dibangun oleh Rasulullah SAW. Di mana Masjid Quba itu? Semalam kami sudah share videonya. Masjidil Quba adalah tempat tujuan besok akan melakukan sholat di dalam Masjidil Quba. Barang siapa yang bersuci di rumahnya ataupun dari hotel dan datang ke Masjidil Quba lalu sholat 2 rakaat di dalamnya, maka pahalanya sama dengan melakukan ibadah umrah. Jadi besok ini sebelum Bapak Ibu naik ke atas bus, terlebih dahulu mengambil duduk dari kamar masing-masing. Suasana di pagi hari di Serambi Masjid Madinah, dan kebetulan hari ini adalah jadwal untuk tur dalam jamaah umroh Yamasa yang dipimpin oleh guide atau mutawif Ustaz Jadi Tafis Salam. Ini suasana di pelataran masjid. Rasulullah SAW singgah di perkampungan Quba. Di sana Rasulullah menjadi rebutan. Ya Rasulullah, kata sahabat yang lain, tinggallah dengan kami. Ya Rasulullah, kata sahabat yang lain, tinggallah dengan kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan melalui ilhamnya yang disampaikan oleh Malaikat Jibril bahwasanya pada saat itu Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah yang disampaikan oleh Malaikat Jibril untuk bermalam di salah satu tempat sahabat tertua, sahabat Ansor, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa namanya? Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat tertua. Beliau meninggal di Konstantinopel. Kuburannya ada di Turki. Itu Abu Ayyub Al-Ansari atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah pada saat itu tidak mau. Kalau seandainya Rasulullah ikut sahabat yang A, tentunya yang B tidak enak. Kalau Rasulullah SAW ikut yang B, yang A tidak enak. Itulah Rasulullah memutuskan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk bermalam di tempat Abu Ayyub Al-Ansari. Di mana rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Menurut sejarah, tepat di depan kubah itu ada kamar mandi. Disitulah kira-kira, karena beberapa tahun kemudian di sini ada pembongkaran besar-besaran Wahabi membongkar rumah-rumah yang bersejarah. Jadi sekitar 40 meter itu adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. وجب الشكر علينا ما دعا لله دا أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور يا حبيبي يا محمد
الشكر علينا بدا لله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, betapa bahagianya sahabat pada saat itu menunggu lama kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah tiba selama berhari-hari berjalan kaki dari kota Mekah menuju ke perkampungan Quba ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini disambut dengan meriah. Ada sebagian sahabat menaiki pohon kurma untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari arah kejauhan, untuk melihat munculnya Rasulullah, kedatangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian para sahabat menunggu di perkampungan Quba. Ada sebagian sahabat menunggu sebelum perkampungan Quba. Setelah tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu singgah di salah satu tempat namanya Sumur Bi'ru Adhan. Yatil wada wajib syukur alaina mada'an lillahi da anta samsun anta qamarun anta nurun fawqa nur ya habibi ya Muhammad ya imam al-anbiya tala al-badru alayna min saniyadil wada wajib الشكر علينا بدا لله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, betapa bahagianya sahabat pada saat itu menunggu lama kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah tiba selama berhari-hari berjalan kaki dari kota Mekah menuju ke perkampungan Quba ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini disambut dengan meriah. Ada sebagian sahabat menaiki pohon kurma untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari arah kejauhan, untuk melihat munculnya Rasulullah, kedatangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian para sahabat menunggu di perkampungan Quba. Ada sebagian sahabat menunggu sebelum perkampungan Quba. Setelah tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu singgah di salah satu tempat namanya Sumur Bi'ru Adhan. Batu yang berasal dari surga yang diletakkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dilanjutkan diletakkan lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menciumnya di dunia, maka Hajar Aswad akan memberikan salam nanti dan akan memberikan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa pun yang tidak mencium di dunia, mudah-mudahan mendapatkan ciuman nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara para bapak ibu yang memiliki niat yang sangat luar biasa untuk mencium Hajar Aswad, jangan dipaksakan, karena kata Sayyidina Ali, kalau seandainya Nabi Muhammad itu tidak mencium Hajar Aswad, hendaknya Sayyidina Ali tidak menciumnya, karena itu hanya batu. Bapak Ibu Allah, yang artinya kita tidak wajib untuk memaksakan diri mencium Hajar Aswad. Paham Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Di situ Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala tidak hanya Hajar Aswad. Bapak Ibu berusaha berdoa. Di mana itu? Tempat yang lebih mudah, tempatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Multazam. Di mana multazam itu? Dari antara rukun Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, itu namanya multazam. Tempat yang memiliki keistimewaan, di mana di setiap doa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di multazam menempelkan badannya
tangannya, pipinya. Rasulullah SAW meletakkan tangannya yaitu di pintu Ka'bah. Di situ multazam namanya. Ketika Bapak Ibu mau berusaha ke sana, silahkan. Di situ lebih mudah daripada Hajar Aswad. Di sana memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Di setiap doa apapun permintaan Bapak Ibu, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana itu Bapak Ibu? Multazam. Di mana multazam itu? Di pintu Ka'bah. Pas pintu Ka'bah itu multazam namanya. Disitulah Bapak Ibu. Makanya banyak orang yang bergelantungan di sana itu bukan mau naik ke Ka'bah, bukan. Bergelantungan, memegang ke pintu Ka'bah ataupun di samping pintu Ka'bah. Disitulah tempat ijabah. Dilakukan sholat di sana. Tidak bisa sholat, berdoa di sana. Apapun permintaannya insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa namanya Bapak Ibu? Multazam. Kemudian ada lingkaran di sana. Bapak Ibu Allah, di situ ada bekas telapak kaki Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang menjadi pijakan Nabi Allah Ibrahim waktu mendirikan Ka'bah. Bapak Ibu Allah, dari mana asal usul batu itu? Dari surga. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hajar Aswad dari surga, makam Ibrahim dari surga. Dua-duanya menyatu. Kalau seandainya tidak, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, makam Nabi Allah Ibrahim itu terletak di depan Ka'bah di samping multazam. Disitulah kita disunnahkan, dianjurkan untuk melakukan sholat. Dulu makam Ibrahim itu bukan di sana tempatnya, tetapi di pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, makam Ibrahim dipindah agak ke depan. Bapak Ibu yang rahmatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi ini kita melakukan city tour, yaitu di kota Mekah Al-Mukarramah. Di Ma'la. Masya Allah, tabarakallah.
Sahabat yang kami cintai, kami bersama para jamaah telah tiba di tempat tujuan dan petugas yang ada di sini akan menunjukkan di mana makam, yaitu Kiai Haji Bah Maimun Zubair. Sahabat yang kami cintai, kami beserta para jamaah sedang menuju yaitu ke salah satu makam Kiai Haji Bah Maimun Zubair dan akan melakukan doa sekaligus bertahlil di tempat ini. Sahabat yang kami cintai, seperti yang sahabat ketahui bahwasanya tokoh yang satu ini, yaitu Bah Kiai Haji Maimun Zubair, merupakan salah satu pengasuh pondok pesantren Al-Anwar di Sarang. Sahabat yang kami cintai, Bah Kiai Haji Maimun Zubair meninggal di kota Mekah Al-Mukarramah di waktu beliau melaksanakan ibadah haji. Sahabat yang kami cintai, di depan kami ini adalah makam atau makbarah Kiai Haji Bah Maimun Zubair yang ada di kota Mekah di Pekuburan Ma'la. Sahabat yang kami cintai, di depan kami ini sahabat adalah Pekuburan Ma'la yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat? Insyaallah baik-baik saja. Salam dari kami Jadid Abdus Salam. Semoga para sahabat sehat selalu, dilancarkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang kami cintai, di pagi ini kami bersama para jamaah sedang mendatangi Pekuburan Ma'la yang ada di kota Mekah ini, sekaligus mau berziarah kepada tokoh atau ulama besar, yaitu Kiai Haji Bah Maimun Zubair yang dimakamkan di sini. Sahabat yang kami cintai, setelah tiba di dalam, para jamaah biasanya ditanyakan mau kemana dan mau berziarah ke makam siapa. Mobil ini adalah mobil khusus yang akan mengantarkan kemana para jamaah akan menuju. Sahabat yang kami cintai, di pagi ini kami akan berziarah kepada Kiai Haji Bah Maimun Zubair yang dimakamkan di tempat ini. Sahabat yang kami cintai, ketika para jamaah berada di kota Mekah ataupun para sahabat ketika memiliki niat untuk berziarah mengunjungi yaitu salah satu makam ulama besar, yaitu Kiai Haji Bah Maimun Zubair, maka datanglah ke tempat ini namanya Makbarah Ma'la yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Sahabat yang kami cintai, di pagi ini kami bersama para jamaah sedang menuju yaitu ke pemakaman yaitu Kiai Haji Bah Maimun Zubair. Sahabat yang kami cintai, seperti inilah suasana pekuburan yang ada di Ma'la. Masya Allah, tabarakallah.